Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra di saluran informasi kepegawaian ya. Kali ini saya ingin membagikan ya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 651 tahun 2023 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023 SKD untuk pengadaan PNS tahun 2023. Nah, di sini dijelaskan harusnya ya tentang nilai ambang batas. Oke, kita langsung bacakan saja bahwa untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang bersih, kompeten, dan melayani, setiap pegawai negeri sipil wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan tuntutan jabatan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Yang kedua, bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi dasar, setiap pegawai negeri sipil ditetapkan standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas seleksi PNS. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023. Kita lanjut aja. Seleksi kompetensi dasar SKD pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023 meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Nah, ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, materi SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama meliputi A. TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikannya. Ya, di sini isinya adalah tentang nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara. Oke, dan bahasa negara ya, isinya berarti tidak jauh dari itu. Selanjutnya, tes intelijensia umum atau TIU sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan 1. Kemampuan verbal, 2. Kemampuan numerik, 3. Kemampuan figural ya. Oh, berarti sampai 3 aja ya. Nah, di sini ada analogi, ada silogisme, analitis, berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Juga analogi, ada ketidaksamaan, dan serial. Oke, berarti soalnya tidak di luar dari ini semua ya. Selanjutnya TKP. TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan 1. Pelayanan publik, 2. Jejaring kerja, 3. Sosial budaya, 4. Teknologi informasi dan komunikasi, 5. Profesionalisme, 6. Anti radikalisme. Itu berarti soal-soal TKP tidak jauh dari 6 kategori ini ya. Selanjutnya SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan dalam durasi 100 menit. Durasi waktu pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Selanjutnya, SKD bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum keempat dilaksanakan dalam durasi waktu 130 menit ya untuk yang penyandang disabilitas sensorik netra ini. Selanjutnya, keenam, jumlah soal keseluruhan SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 110 soal dengan rincian TWK terdiri dari 30 soal, TIU terdiri dari 35 soal, TKP terdiri dari 45 soal. Beda-beda ya. Selanjutnya, pembobotan nilai untuk materi soal SKD sebagaimana tersebut pada diktum pertama yaitu untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 dan paling tinggi bernilai 5 serta tidak menjawab bernilai 0. Oke, ini sama ya kayak tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 550 dengan rincian 150 untuk TWK, 175 untuk TIU, dan 225 untuk TKP. Nah, ini kalau benar semua ya. Selanjutnya ke-9, nilai SKD yang diperoleh oleh peserta seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2023 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan pegawai negeri sipil 1 periode berikutnya. Maksudnya apa nih ya? Nilai SKD yang diperoleh oleh peserta seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2023 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS 1 periode berikutnya. Oh, ini artinya jika ada periode berikutnya
dilakukan rekrutmen lagi ya, rekrutmen CPNS, nilai yang dilakukan pada tahun 2023 ini masih bisa digunakan ya untuk seleksi selanjutnya gitu ya. Jadi kemungkinan bisa milih jika misalnya di tahun 2024 atau 2025 dilaksanakan lagi seleksi CPNS, maka pesertanya bisa memilih apakah yang digunakan nilai di tahun 2023 ini, apakah nanti ketika 2025 dia melakukan ujian lagi gitu. Kalau tidak salah ya. Dalam hal peserta seleksi pengadaan pegawai negeri sipil mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka nilai SKD pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Oke. Ini tadi yang dikatakan milih tadi ya. Ke-11, nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Ke-12, penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11 yaitu 65 TWK, 80 TIU, dan 166 untuk TKP. Nah, ini nilai ambang batasnya ya, paling sedikit harus mencapai ini, kalau tidak, ya gagal. Ke-13, ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 dikecualikan bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus. Loh, apa nih maksudnya? Oh, dikecualikan. Ada bahasa dikecualikan ya. Saya baru sadar nih. Dikecualikan bagi putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian cum laude. Selanjutnya diaspora, selanjutnya penyandang disabilitas, dan putra-putri wilayah Papua. Oke. Penetapan nilai ambang batas bagi peserta yang mendaftar pada kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik, nilai kumulatif SKD-nya paling rendah 311. Ya, nilai TIU-nya paling rendah 85. Nah, ini khusus untuk putra-putri lulusan terbaik predikat cum laude. Selanjutnya, penetapan nilai ambang batas bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus diaspora. Ini nilai kumulatif SKD-nya paling rendah 311, ya, nilai TIU-nya paling rendah 85. Nah, khusus untuk penyandang disabilitas ya, nilai kumulatif SKD-nya paling rendah 286, TIU-nya paling rendah 60. Baru bisa lulus. Selanjutnya, khusus untuk putra-putri wilayah Papua, nilai kumulatif SKD-nya paling rendah 286, nilai TIU-nya paling rendah 60. Terakhir, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan Jakarta pada tanggal 13 September 2023 oleh Bapak Azwar Anas. Oke. Nah, di sini berarti menjelaskan ya semuanya tentang mekanisme seleksi CPNS ya, khusus untuk CPNS di luar dari P3K. Termasuk di dalamnya adalah tes-tes apa saja yang akan dilakukan, apa diujikan pada seleksi CPNS nanti. Juga ambang batasnya di sini sudah dirincikan ya. Untuk kebutuhan umum dan untuk kebutuhan khusus itu terdapat perbedaan nilai ambang batasnya masing-masing. Bisa dicek aja ya di surat ini. Nanti saya lampirkan di linknya nanti di deskripsi saya lampirkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi Bapak Ibu yang niatnya akan melamar CPNS di tahun ini. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya. Bisa dibagikan juga ke teman-temannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.